Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Naila dari kelas 3 Artarjamah. Saya akan menjelaskan tentang bunyi suprasegmental dan bunyi segmental. Sebelum masuk kepada pembahasan bunyi suprasegmental, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi yang dapat disegmentasikan. Maksudnya, bunyi tersebut bisa dibagi-bagi dan bunyi segmental itu bunyi yang nyata. Adapun jenis-jenis bunyi segmental itu ada 4. Yang pertama, bunyi vokal atau asoaid. Bunyi vokal ini dihasilkan karena tidak adanya penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Bunyi vokal dalam bahasa Indonesia ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan dalam bahasa Arab itu hanya 3 saja yang setara dengan bunyi segmental, yaitu harokat fathah, kasroh, dan doma. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti kata unta yang terdapat 2 font vokal atau bunyi vokal, yaitu huruf U dan A. Contoh dalam bahasa Arab itu ada fil masjidi. Nah, dalam bahasa Arab itu mengenal istilah vokal panjang dan vokal pendek. Maka vokal pendek di sini adalah masjid, sedangkan vokal panjangnya di sini adalah fi. Pemanjangan vokal dalam bahasa Arab itu dapat mempengaruhi makna kata tersebut. Lalu yang kedua ada bunyi konsonan. Konsonan ini kebalikan dari bunyi vokal, yaitu bunyi yang dihasilkan karena adanya penyempitan atau hambatan pada daerah artikulasi. Dalam bahasa Indonesia itu bunyi konsonan ada 21, sedangkan dalam bahasa Arab itu yang setara dengan bunyi konsonan adalah seluruh huruf hijaiyah. Contoh dalam bahasa Indonesia seperti kata bajuku yang terdiri dari 3 font konsonan, yaitu B, J, dan K. Sedangkan dalam bahasa Arab seperti contoh ainun, maka huruf hijaiyah di situ adalah sebagai bunyi konsonan. Yang ketiga ada diftong. Diftong merupakan 2 bunyi vokal yang dibaca satu bunyi. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu pisau, buaya, tupai, boikot. Dalam bahasa Arab contohnya ada kata baitun dan al-lail. Yang keempat yaitu ada klaster. Klaster merupakan kebalikan dari diftong, yaitu 2 bunyi konsonan yang dibaca satu bunyi. Contoh dalam bahasa Indonesia ada kata struktur, pabrik. Lalu dalam bahasa Arab contohnya seperti kata karoma. Jika disegmentasikan maka tasydid akan menunjukkan 2 font yang bersebelahan. Lalu tasydid di sini juga sebagai tanda adanya konsonan ganda. Selanjutnya ada klasifikasi bunyi segmental. Yang pertama, ada atau tidak adanya gangguan. Maksudnya ada atau tidaknya hambatan atau penyempitan pada alat ucap kita. Contohnya kata lapangan. Jika disegmentasikan maka terdiri dari 7 font, yaitu 4 font konsonan dan 3 font vokal. Lalu contoh dalam bahasa Arab yaitu kata samakun. Jika disegmentasikan akan menghasilkan atau memunculkan 6 font, yaitu 3 font konsonan dan 3 fontnya lagi font vokal. Yang kedua itu ada pita suara. Pita suara ini menghasilkan bunyi mati dan bunyi hidup. Bunyi mati adalah bunyi yang dihasilkan dari pita suara yang tidak melakukan gerakan membuka dan menutup. Sedangkan bunyi hidup itu kebalikan dari bunyi mati, yaitu
bunyi yang dihasilkan dari pita suara yang melakukan gerakan menutup dan membuka secara cepat. Bunyi mati dalam bahasa Arab disebut dengan majhur, sedangkan bunyi hidup dalam bahasa Arab disebut mahmuz. Contohnya dalam bahasa Indonesia itu ada huruf S. Huruf S ini adalah bunyi mati. Untuk membunyikan huruf S, pita suara itu tidak melakukan gerakan membuka dan menutup. Contohnya seperti kata susu. Lalu dalam bahasa Arab, bunyi mati itu ada pada font sya pada kata syariba. Tidak bersuara, font sya ini tidak bersuara karena tidak adanya hambatan pada pita suara, dikarenakan pita suara itu berjauhan dengan glotis sehingga udara itu bebas keluar. Selanjutnya ada mekanisme artikulasi. Alat ucap yang bergerak akan menghasilkan suatu bunyi. Maka hal itu bisa dilihat dari lidah kita, lidah bagian tengah yang berfungsi sebagai artikulator yang menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi seperti untuk menghasilkan bunyi C dan J. Dalam bahasa Arab, tempat artikulasi disebut dengan as-saut al-hanakiyah, yaitu lidah bagian tengah yang berperan sebagai artikulator aktif, sedangkan langit-langit keras berfungsi sebagai artikulator pasif seperti untuk menghasilkan bunyi jim dan sya. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia itu ada kata coklat. Dalam membunyikan font C itu, maka kita harus meninggikan lidah kita untuk menyentuh langit-langit keras. Lalu dalam bahasa Arab itu ada kata ja'a. Untuk menghasilkan bunyi jim, yaitu dengan menghambat seluruh aliran udara sehingga membentuk celah sempit pada tempat keluarnya udara sebagai artikulator pasif untuk menghasilkan bunyi jim. Selanjutnya masuk kepada pembahasan bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental ini bisa juga disebut sebagai bunyi yang menyertai bunyi segmental. Makanya bunyi suprasegmental itu tidak bisa disegmentasikan atau tidak bisa dibagi-bagi lagi karena bunyi ini tidak nyata, bukan bunyi sejati, bukan bunyi yang sebenarnya. Tapi bunyi suprasegmental ini dapat menangkap atau bisa menyampaikan suatu emosi kepada pendengarnya. Nah, di sini ada unsur-unsur bunyi segmental yang menyertai bunyi suprasegmental, yaitu ada 4. Yang pertama ada durasi. Durasi adalah lamanya suatu bunyi itu diujarkan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tul as-saut. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti ini sakit sekali. Berbeda makna dengan yang diucapkan seperti ini sakit sekali. Maka ada pemanjangan durasi pada kata sakit itu yang bermakna sangat sakit. Syarat durasi dalam bahasa Indonesia ini harus berupa kalimat. Jika hanya sekedar kata, maka durasi ini atau makna ini tidak akan tersampaikan. Dalam bahasa Arab contohnya ada kata alama yang artinya bendera. Jika kita mengucapkan kata alama atau durasi yang dipanjangkan pada kata
A, maka artinya menjadi berbeda, yaitu dunia atau alam. Yang sudah saya singgung di awal bahwa pemanjangan vokal dalam bahasa Arab itu dapat merubah makna. Selanjutnya ada nada. Nada ini merupakan tinggi rendahnya suatu bunyi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tanhim. Contohnya Risa membeli buah. Tapi dalam bahasa Indonesia itu nada ucapan atau tinggi rendahnya bunyi itu tidak berfungsi sebagai membedakan makna, sebagai pembeda makna. Dalam bahasa Arab yaitu kata la tatahaddas. Jika diucapkan dengan tekanan rendah, maka makna yang ditangkap oleh pendengar yaitu sebagai himbauan dan teguran saja. Tetapi jika diucapkan dengan tekanan tinggi, maka makna yang akan ditangkap oleh pendengar itu menunjukkan emosi marah. Lalu yang ketiga ada tekanan. Tekanan merupakan keras lembutnya suatu ujaran. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nabar. Seperti contoh kalimat bintang pandai melukis. Kata melukis di sini adalah sebagai penekanan bahwa bintang itu pandai melukis, bukan menulis. Contoh dalam bahasa Arab kata alima. Alima di sini artinya mengetahui, diucapkan dengan tekanan datar. Sedangkan jika diucapkan dengan tekanan pada huruf ain, maka kata tersebut berubah makna menjadi ilmuwan, yaitu alima. Lalu yang terakhir ada jeda. Jeda adalah perhentian sejenak dalam suatu ujaran yang merupakan jeda antar morfem. Lalu ada jeda antar frasa, yaitu ibu membeli roti kemarin. Kemudian contoh dalam bahasa Arab di sini ada wa madzallatu illa ba'da at-ta'ab, yang artinya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Syarif selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar linguistik Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.